Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita lanjutkan kembali membaca kitab dan meneruskan pembahasan kita di dalam kitab An-Nahwu wa Tatbiqi, Nahwu aplikatif yang langsung diimplementasikan ke dalam contoh-contoh konkret pelafalannya dari Al-Qur'anul Karim, dari Al-Hadis maupun dari syair-syair Arab pilihan yang telah dipilih oleh penulis Syekh Khalid Abdul Aziz hafizahullah tabaraka wa taala. Selain kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa atas nikmat yang sungguh teramat agung ini, ya, yaitu nikmat sehat dan tentunya adalah nikmat iman dan nikmat istiqomah, kita masih terus menuntut ilmu, khususnya mempelajari ilmu nahwu, karena ya tidak setiap muslim yang katakanlah dia mampu untuk sholat berjamaah, dia mampu hadir kajian sekali seminggu tematik, tapi dia tidak mampu, mereka tidak mampu mempelajari ilmu nahwu. Tidak mampu di sini bukan karena ilmu nahwu itu sulit, melainkan kemauan di dalam dirinya yang begitu sulit untuk dimunculkan karena rasa malas yang begitu besar. Maka tentunya kita bersyukur atas nikmat ini. Nikmat kita masih istiqomah sampai detik hari ini. Kita istiqomah mengkaji ilmu nahwu. Tak lupa salawat iring salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk pada pembahasan tamyiz pagi hari ini. Apa itu tamyiz? Di sini dijelaskan. Tamyiz adalah ismun nakiratun. Jadi sigat dari tamyiz itu dia nakiroh. Nakiroh. Dan fungsinya apa di dalam kalimat? Mufassirun, menjelaskan. Li bahami dzatin au nisbatin. Menjelaskan suatu kata yang secara zatnya masih ibham, samar. Atau penisbahan kepada sesuatu di dalam kalimat tersebut masih tersamarkan. Maka fungsi didatangnya tamyiz itu untuk mengangkat kesamaran tersebut. Kesamaran dalam apa? Dalam hal apa? Kesamaran dalam hal zat atau dalam hal nisbat. Ya. Untuk memperjelas definisi ini, maka penulis ya memberikan penjelasan dari contoh yang beliau paparkan di sini. Pertama, in qulta ishtaraitu ishrina. Nah, jika kamu katakan ishtaraitu ishrin, saya membeli 20. Nah, ishtara itu kan i'rabnya apa? Fi'lun madin mabniun ala sukun litisalihi bi ta'il fa'il au bi domirin mutaharrikin wa ta'u domirun muttasilun mabniun ala domi fi mahali raf'in fa'ilun, ya kan? Nah, Ishrin i'rabnya bagaimana? Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u. Nah, ya, mulhaq. Mulhaq bijam'il mudzakar as-salim, karena dia adalah adat puluhan. Dari segi makna ini apakah sudah jelas? Belum. 20 apa? Karena banyak sesuatu atau benda itu bisa dihitung dengan jumlah 20. Masih tersamarkan di sini. Tapi yang samar di sini adalah lafal isrin. Karena lafal isrin yang samar berarti kan ada lafalnya di sana. Ada lafalnya di sana. Nah, dia terlafalkan di situ keibhamannya. Inilah yang dimaksud dengan tamyiz zat nantinya. Tamyiz zat nantinya. Nah, kita lihat di sini. Ya. Faqadish. Ya. Maka sungguh kalimat ini namanya istamalat
hadhil jumlatu ala lafzin mubhamin. Maka sungguh jumlah atau kalimat ini mencakup atas lafaz yang mubham, yang samar, di mana yahtaju ila ma yufasiruhu wa yuzilu ibhamahu. Nah, ya. Si lafal yang samar itu butuh kepada apa yang bisa menjelaskan lafal tersebut. Wa yuzilu, dan bisa menghilangkan ibhamahu, kesamaran lafal yang samar tadi. Coba kita katakan wa in qulta ishtaraitu ishrina kitaban. Nah, nih kita tambahkan satu kata yang dia nakiroh kemudian nasab, kitaban. Saya membeli 20 buku. Apakah sudah jelas kalimatnya? Naam, sudah jelas kalimatnya. Kalimat sudah sudah jelas. Tidak lagi samar. Karena yang dihitung 20 di sini adalah buku. Terangkat sudah kesamaran. Faqad zala ibhamu lafzi ishrin. Maka sungguh zala telah terangkat apanya? Ibhamu lafaz. Yakni kesamaran lafaz ishrin. Walladhi azala ibhamahu. Dan yang mengangkat kesamaran tersebut huwa lafzu kitaban. Dia adalah lafaz kitaban. Wa yusamma lafzu al-muzilu, dan dinamakanlah lafaz yang muzil, yang mengangkat ibham, mengangkat kesamaran pada isyrin, itu tamyiz. Tam tamyiz. Contoh yang kedua, karena kan ada dua tuh tadi tamyiz, ada zat, ada nisbat. Nah, penjelasan untuk yang nisbat. In qulta hasuna Muhammadun. Muhammad baik, oke. Nah, tapi ini secara umum konteks kalimatnya masih samar. Apa yang baik dari Muhammad? Apa yang baik dari Muhammad? Keluarganya kah? Bapaknya kah? Ibunya kah? Atau memang akhlak dari si Muhammad tersebut yang memang baik hasunah? Maka ini harus ada penisbahan. Nah, jadi ini nanti ada jenis tamyiz nisbah. Sama, kita harus datangkan apa? Isim nakiroh yang nasab setelahnya agar terangkat kesamaran penisbatan pada kalimat hasuna Muhammadun. Muhammadun ya, hasuna Muhammadun. Kanat nisbatul husni. Paham ya? Nisbatul husni ila Muhammad. Mubahamah. Paham ya? Ini memungkinkan ya banyak dari sesuatu itu. Ihtamil akthar min syai. Fa inna sami'a karena sesungguhnya yang mendengar itu la yadri, tidak tahu, hal hasuna Muhammadun fil khilqah au fil khuluqi. Apakah baiknya Muhammad itu dalam penciptaan, maksudnya fisik, khilqah, atau fil khuluq. Nah, yakni akhlaknya. Nah, wa in qulta hasuna Muhammadun khuluqan, ada kata-kata khuluqan di sini. Faqad zala ibhamu nisbatil husni. Maka sungguh telah terangkat ibhamu nisbatil husni ila Muhammadin. Terangkat kesamaran nisbat kebaikan. Nah, ini kan dia menisbatkan apa? Sifat baik kepada Muhammad. Nah, pada Muhammad. Terangkat sudah kesamarannya dengan adanya lafal hulu. Berarti yang baik pada diri Muhammad adalah khuluqan, akhlak, wa huwa tamyiz. Khuluqan di sini adalah tamyiz. Tanbih, in kana tamyizu mufassiran li ibhami kalimatin wahidatin. Ah, jika ini kita tebalkan di sini dengan warna hijau. Kaidah nih. In kana tamyizu mufassiran li ibhami kalimatin wahidatin sumya tamyizazatin. Jika tamyiz itu menjelaskan kepada kesamaran satu kata atau satu kata yang samar itu dijelaskan, maka dinamakan tamyizat kama fil misalil awal, pada contoh yang pertama. Wa in kana mufassiran li nisbatin fi jumlatin. Nah, kalau dia menjelaskan kepada nisbat pada kalimat, maka dinamakan nis tamyiz nisbah. Sebagaimana pada contoh kalimat yang kedua ini, hasuna Muhammad.
Madun. Sekarang kita lihat pembagian tamyiz. At-tamyizu qismani. Pembagian tamyiz. Kita besarkan. Oke. At-tamyizu qismani, ada tamyiz zat dan tamyiz nisbah. Nah, awalan yang pertama adalah tamyiz zat. Wa yusamma tamyizul mufradi aidan. Tamyiz zat ini disebut juga dengan tamyiz mufrad. Apa definisinya? Huwa mafassara isman mubahaman malfuzan. Ini definisinya. Dia adalah yang menjelaskan isim mubaham di sini adalah isim yang samar. Malfuzon secara terlafazkan. Berarti ada lafaznya di situ. Nah, ya. Nah, yang dimaksud dengan isim mubaham di sini bukan pembahasan isim mubaham pada pembagian isim ma'rifat ya seperti isim mausul dan satu saudaranya itu. Tidak, bukan itu. Tapi yang dimaksud isim mubaham di pembahasan tamyiz adalah isim-isim yang bentuknya adat, angka, mikdar, ukuran, nah ya, ma yushbihu al-miqdar dan apa yang diserupakan dengan ukuran nantinya ada. Ya. Nah, contoh yang pertama al-adad ya. Tamyizul adad yang qasimu ila salah satu aksamin. Tamyiz adat ini terbagi kepada tiga pembagian. Tiga pembagian. Nah, ini ya urutan kata dari berapa sampai berapa, tamyiz bentuknya bagaimana. Nah, perhatikan baik-baik ya. Al-a'dadu min salasati ila asyrah. Adat hitungan dari 3 sampai 10. Bagaimana bentuk tamyiznya? Nah, ternyata bentuk tamyiznya itu adalah jam'un ya. Dia jam'u majrur. Tamyiznya itu jamak majrur. Nah, ya. Jam'un majrur, jam'un majrurun. Jamak yang dijarkan. Wa yu'rabu dan si tamyiz tersebut di'rab sebagai mudhaf ilaihi majrur. Berarti tidak selamanya tamyiz nasab dong. Iya, betul. Betul sekali, Syekh. Bahwasanya tamyiz itu tidak selamanya nasab. Kapan ketika dia tidak nasab? Iya, ini ketika dia menjadi tamyiz bagi adat-adat tertentu. Nah, tertentu di sini semisal hitungan 3 sampai 10. Nah, nanti tamyiz di situ ya, tamyiz di situ juga punya sebutan lain yakni ma'dud. Karena ada istilah adat, maka ada istilah ma'dud. Adat hitungan berarti ma'dud yang dihitung. Oke, kalau kita lihat tadi kan definisi tamyiz tidak ada bacaan mansubun ya. Tidak ada ismun mansubun nakiratun mufassirun ya. Gitu. Tapi memang umumnya i'rab dari tamyiz adalah nasab. Ya, sekarang kita lihat contoh. Nahwu qaulihi ta'ala qala ayatuka alla tukalliman nasa salasata ayyamin. Mana tamyiznya? Ayyamin. Setiap isim yang terletak setelah adat hitungan 3 sampai 10. Ayyamin. Jamak bentuknya ayyamin. Ya. Salasata kan? 3. Nah, terkait kaidah muannasnya adat dan muzakarnya ma'dud, itu juga ada di kaidah adat ma'dud. Kalau ma'dudnya muzakar, maka harus berselisih adatnya. Adatnya harus muannas. Di sini kan ma'dudnya muzakar ayyam. Dilihat dari bentuk mufradnya yaumun. Muzakar pula. Ya udah, adatnya salah sata. Bukan salasa. Gitu. Ayyamin mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi al-kasratu wa qawlihi ta'ala fasyahadatu ahadihim arba'u syahadati. Nah, ini. Nah, ini jamak muannas salim. Nah, atau muannas, maka adatnya arba'u bukan arba'atu. Ya, arba'u muzakkar adatnya. Nah, kita irobnya begini syahadati. Ya, syahadatin kita irobnya jangan kita katakan.
Oh, dia tamyizun mansubun. Ah, bukan, enggak. Langsung aja kita katakan apa? Mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi al-kasratu. Wa qawlihi ta'ala laha sab'atu abwabin. Nah, abwabin. Abwab bentuk jamak dari babun. Abwabin mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi al-kasratu. Wa qawlihi ta'ala fakafaratuhu it'amu asyarati masakina. Nah, ya. Ah, masakina. Masakin. Nah, ini bentuk jamak ya. Bentuk bentuk jamak. Masakin mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi al-fathah ya. Nah, ingat fathah bukan iya ya. Bukan iya. Li'annahu mamnu'un minas saraf. Gitu. Kan wazan mafa'il masih ingat ya. Mamnu' minas saraf itu di pembahasan awal-awal kita itu mamnu' minas saraf. Ya, ilat-ilatnya bagaimana? Ada yang satu ilat, ada yang dua dua ilat. Kalau ini satu ilat apa dua ilat nih, Mas Hakim? Coba siapa yang bisa jawab? Sebab dia mamnu minas sorof. Hah? Satu Hei, ilat, Ustaz. Satu ilat, Ustaz. yang lain gimana nih yang lain nih? Sudah hampir 70 pertemuan kita. Ya 70 pertemuan kurang lebih. Ya Masa Ustadz, satu ilat yang Ustadz. gunanya ntar ikut belajar. Hah? Satu ilat apa dua ilat? Satu ilat Ustadz. Satu Masakin. ilat ya. Satu ilat ya, satu ilat. Wazan wazan mafa Fa'ilun. baik ya wazan mafa'ilu barakallahu fik. Lanjut lagi wa qaulika ishtaraitu khamsata. Kenapa saya baca qauli mudhaf ilaih dari nahwu tadi? Ishtaraitu khamsata kutubin wa tis'ata aqlamin. Paham ya? Khamsata. Nah, dari fathah nih maf'ul bihnya ishtaraitu. Tis'ata ma'tuf ke khamsata. Kutubin aqlamin. Nah, bagaimana i'rabnya? Kutubin mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi al-kasratu zahiratu. Kemudian yang kedua hitungan dari 11 sampai ya ahada asyara 11 sampai berapa nih? Tis'a wa tis'in 99 11 sampai 99. Tamyiznya nasab tapi ya bentuknya mufrad ya bentuknya mufrad kemudian nasab tamyizuha mufradun mansubun barulah di sini kita irob dia dengan nama labelnya sebagai tamyiz mansub wa yu'rabu tamyizan mansuban ya nahwu qaulihi ta'ala inni ra'aitu ahada asyara kaukaban namanya kaukab kaukab ini mufrad jamaknya kawakib ya ada kitab judul Al-Kawakib Ad-Durriyah Syarah Mutamimah karya Al-Ahdal. Kaukaban tamyizun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Wa qawlihi ta'ala wa ba'athna minhum uthna ya minhum uthnai asyara naqiban. Naqiban. Ithnai asyara 12 tuh. Naqiban tamyizun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu wa qawlihi ta'ala fajliduhum samanina 80 80. Ah, 80. Ya, isko yang 80-nya. Jaldatan. Jaldatan tamyizun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu wa qawlihi ta'ala inna hadha ya lahu tis'un wa tis'una na'jatan. Na'jatan 99. Tamyizun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Wa taqulu hadara sab'ata asyara mu'alliman. Ya. Lah, bilangan begini kok fathah. Kenapa nggak domah? Udah kita bahas.
di pembahasan mabniyat. Ya, di pembahasan apa? Mabniyat. Ada yang masih ingat? Kalau lupa, murojaah kembali ya. Nah, ini mabni nih hitungan belasan begini ya. Kecuali yang 12 lafal duanya aja. Yang mabni alal fathi. Begitu. Wa isyruna taliban. Nah, ini kan dia mulhaq kalau isyrun. Mulhaq bil jam'il muzakkar as-salim. Ya, bi jam'il muzakkar as-salim. Mulhaq di isyrun. Taliban wa khamsu salasuna talibatan. Nah, ya. Mu'alliman tamyizun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Taliban tamyizun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Talibatan tamyizun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Yang ketiga, al-a'dadu mi'ah wa alf. Ini adat hitungan 100 dan ribuan. Ini kita pembahasan ma'dud ya. Kita membahas ma'dud. Kalau pembahasan kaidah adat, insya Allah beliau sediakan di dalam buku ini. Syekh Khalid Abdul Syekh Khalid Abdul Aziz akan menjelaskan terkait kaidah perihal adatnya, perihal keadaan adatnya. Kadang kan kita pembelajar bahasa Arab udah bertahun-tahun belajar, coba sebutkan angka dengan bahasa Arab. Nah, 321, 479, atau tanggal lahir dengan bahasa Arab. Nah, ya. Nah, atau pas lagi baca kitab ada angka nomor hadis itu selalu dilewatin. Ustadznya diem aja. Padahal lagi belajar baca kitab. Gitu. Nah, ya. Nah, nah, itu dibaca juga kalau bisa. Oh, ribet. Gitu. Iya, memang ribet kalau angka. Di sini nanti kita akan pelajari insya Allah di buku ini. Maqaulihi ta'ala, ini di robnya kalau ma'dud dari yang mi'ah dan alaf 100 tamyizuha mufradun majrurun wa yu'rabu mudhafan ilaihi majruran. Oke. Mufrad majrur. Kalau yang belasan sama puluhan aja tuh mufradnya apa? Nasab. Tapi kalau seratusan, 100 sama 1000 itu mufrad majrur. Nah, dia di rob sebagai mudhaf ilaihi majrur. Nahu qawlihi فأماته الله مئة عام آمين مفرد ya آمين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة ya وقوله تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر ya شهر مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة وقولك حضر مئة معلمين ya معل معلمين وألف مهندسين Mu'alimin mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jari al-kasratu. Muhandisin mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jari al-kasratu. Oke, sekarang dari yang mikdar, ukuran ya. Wa yashmalu thalathata anwa' dan dia mencakup tiga jenis. Ya, ada al-kail, kilo, wazn, timbangan dan masahah, jarak. Al-kail nahwu ishtaraitu sa'an tamron. Ya, sa'an tamron. Saya membeli satu sok tamar. Apa tamar? Kurma. Kurma, Ustaz. Hmm? Kurma. Kurma. Ya, satu sok. Satu sok ini kalau kita konversi ke kilogram, masa sekarang itu sekitar berapa? 2,5 ya. Nah, 2,5 sampai 3 kilo. Itu terkait zakat. Nah, kalau kita lihat di ketetapan Baznas, yaitu sekitar segitu. Ya, satu sok setara 2,5. Nah, kenapa ada rentang sampai 3 kilo? Itu untuk mengambil langkah ya kehati-hatian. Nah, ya, walaupun banyak ulama menyarankan satu sok itu ya lebihkan dikit dari 2,5, sekitar 2,7. Nah, ya. Nah, kalau kita nanti melihat mazhab fikih yang lain, nanti itu berbeda, gitu. Ya. Tapi kalau mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali satu sok ya umumnya adalah mendekati ya 2,2 sampai 2,75 sekitar segitu. Kalau mazhab Hanafi yang ini kadangkala keluar dari jumhur mazhab
Mazhab Hanafi itu setara kalau tidak salah ya sekitar 3, komaan kilogram untuk ukuran satu sok. Itu dalam pembahasan zakat. Allah taala alam bissawab. Baik, tamran tamyizun mansubun wa alamatun nasbihi al-fathah. Yang kedua al-wazn, wazn timbangan. Ritel ya, ritel. Ishtaraitu ritlan zaitan. Nah, ya. Zaitan tamyizun mansubun wa alamatun nasbihi al-fathah. Al-masah jarak ya. Zara'tu faddanan qutnan. Qutnan tamyizun mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu. Nah, ini apa yang diserupakan dengan ukuran misqal zarrah mil'ul ard. Nah, ya, seberat biji zarrah mil'ul ard. Ya, seluas tanah nih. Mithlu Uhud. Nah, semisal gunung Uhud. Sikaun jarratun. Harus dalam kaki. Al-jarrah binaun min khazaf. Min khazafin walaysa muttafaqan alaih. Oh, ya. Wakatakunu kabiratan dia bisa besar, wakatakunu saghiratan dia bisa kecil. Kalau siqah ini adalah satu nama untuk wi'ail ma'i, eh, wadah air ya, untuk wadah air atau untuk laban, wadah susu. Dan walaisa muttafaqan juga ala sa'atihi. Maksudnya ya tidak pasti untuk besarannya. Nah, faqad yakunu terkadang dia bisa besar, faqad yakunu shagiran sama seperti al-jarrah tadi, bisa kecil. Nah, ya. Faqul mimma sabaqa. Nah, maka setiap apa yang telah lewat tadi, yakni yang yusbih dia menyerupai miqdar, walaisa miqdaran muttafaqan alaihi fil urf. Nah, dia bukanlah ukuran yang disepakati atasnya dalam uruf, begitu. Ya, dalam uruf. Karena nanti dia eh, memiliki ya, ketentuan tersendiri terkait ukuran lafal-lafal ini ya. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarrah." Nah, mithqala dzarrah. Nah, wa may ya'mal mithqala dzarrah syarran yarah. Nah, di sini kita akan lihat yang khairannya nih, khairannya setelah mithqala dzarrah. Nah, ya, khairan. Kemudian ada lafal syarran, khairan sama syarran. Nah, itu sama-sama tamyiz mansub wa alamatun nasbihi al-fathah. Nah, wa qawluhu. Oke, berarti di sini wa qauluhu ta'ala. Wa qauluhu ta'ala fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban. Nah, mil'ul ardi. Apa artinya mil'ul ardi? Itu di surah Al-Imran. Nah, ya, ayat 91. Penuh bumi, Ustaz. Betul. Ya. Nah, mil'ul mil'ul ardi min ahadihim. Sepenuh bumi. Sepenuh bumi. Oh, banyak ya. Dalam Zahaban tamyizun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Nah, yang menjadi pembahasan kita adalah kata zahaban di sini. Kemudian hadis la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela para sahabatku. Falau anna hadahum anfaqa mithla Uhudin. Nah, ya, mithla Uhud zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nisfahu. Gak sampai itu. Namanya mudda, satu mud dan nasifah. Nah, ya. Zahaban. Nah, kata zahaban di sini. Karena setelah misla Uhud. Ya, zahaban tamyizun mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu. Wa qauluka indi siqaun labanan. Tadi kan dia apa? Siqa itu satu nama untuk wadah susu. Bisa ya, qad yakunu kabiratan wa qad yakunu sagi. Nah, ya, sagiratan. Labanannya tamyizun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu.
Kemudian wa qauluka indi jarratun ma'an. Jarratun ma'an. Jarratun. Ma'an tamyizun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Barakallahu fiikum. Baik, kita cukupkan dulu pembahasan Terus di tamyiz zat. Kenapa? cukup Ustaz ya, nggak apa-apa Ustaz. Baik, nah. Insya Allah kita lanjutkan besok pagi tamyiz nisbah dan membaca tatbiqat. Ini pengaplikasian i'rab dari tamyiz tersebut di dalam kalimat-kalimat berbahasa Arab yang contohnya terambil dari Al-Qur'anul Karim, ayat-ayat Al-Qur'an maupun Al-Hadis ya, dan kalam Arab maupun syair-syair Arab pilihan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudrikum wa barakallahu fi ulumina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Assalamualaikum Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Wa iya. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu warahmatullahi wabarakatuh. fiik.